Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Ropan dan kemenangan Indonesia atas Vietnam di Stadion Gelora Bung Karno memastikan kita sekarang naik di peringkat kedua dalam klasemen sementara di grup F babak kualifikasi atau pra-piala dunia di zona Asia. Ini modal bagus buat kita dan kita tahu bersama gol kita diciptakan oleh Egy Maulana yang masuk di babak kedua. Dan STM melakukan beberapa pergantian pemain, ya bahkan sampai 5 pergantian setelah di babak pertama kita bermain sangat buruk, ya. Kalau bisa dikatakan itu parah, ya. Kita dalam tekanan pressing yang kuat dari Vietnam sehingga kita tidak mampu mengembangkan permainan kita, ya. Sulit sekali, ya. Lini tengah kita tidak kreatif sama sekali walaupun di sana ada Ivar dan juga dengan Marcelino, tapi memang pressing yang dilakukan oleh tim asuhan Philippe Troussier ini membuahkan hasil yang baik sehingga kita tidak mampu untuk bisa mencetak gol sebelum ada gol dari Egy di babak kedua diawali dengan lemparan ke dalam yang dibuat oleh pemain pengganti juga Pratama Arhan. Nah, saya pikir ini hasil yang oke buat kita, tetapi tidak perlu kita untuk bereforia berlebihan karena masih ada laga kedua di Maidin Stadion 5 hari ke depan, atau tepatnya pada tanggal 26 Maret yang akan datang. Dan ini lebih penting, kita sudah mengamankan laga di GBK. Oke, patut disyukuri. Ya, memang permainan tidak maksimal buat kita. Ya, tetapi hasil ini cukup membawa kita dengan motivasi yang tinggi ketika kita melakoni laga tandang di Hanoi. Ya, karena di sana lebih penting. Kita tidak boleh kalah juga di sana. Kalau kita menang ini jauh lebih bagus. Ya, artinya satu tiket untuk kita bisa aman di bawah Irak itu kita dapatkan atau paling tidak bermain imbang. Nah, bicara dengan Irak pada dini hari tadi itu menang susah payah melawan Filipina. Filipina memberikan perlawanan yang luar biasa dan gol Irak itu tercipta di hanya 6 menit menjelang waktu normal selesai. Irak menang 1-0. Ini pertandingan berlangsung di tempat ketika Indonesia dibantai oleh Irak dengan 5-1. Basra International Stadium. Dan Filipina tampil oke. Terlepas mungkin mereka kalah segalanya dalam semua aspek statistik. Tapi Irak kesulitan. Sebelum ada umpan yang dilayangkan di menit 83 memasuki menit 84 oleh Amir Al-Amiri. Dan diselesaikan oleh Muhammad Ali, striker mereka. Muhammad Ali ini pemain depan Irak yang mencetak gol pertama ke gawang Hernando Ari pada 15 Januari yang lalu di Piala Asia yang berlangsung di Qatar. Kita tahu bahwa Indonesia kalah dengan 1-3 lawan Irak. Dan Muhammad Ali inilah yang membuka keran gol sebelum disamakan oleh Marcelino Ferdinand dan ada 2 gol Irak yang bersarang kembali di gawang Hernando Ari. Jadi tetap kita harus fokus, harus hati-hati. Persaingan di grup F ini sangat ketat pasti. Kalau melihat bagaimana Filipina tampil bagus yang melawan Irak. Ini kalau mereka hanya kalah dengan 1-0, sementara kita kalah dengan 5 gol, bahkan di Piala Asia juga kita kalah dengan 3-1, kita akan menjamu Filipina itu pada Juni tanggal 11 ya, yang akan datang. Main di GBK. Walaupun di kandang tetap kita harus betul-betul waspadai dengan pemain-pemain Filipina ini. Ya, karena mereka sudah menyulitkan Irak. Irak menjauh, memimpin klasemen 9 poin saat ini karena mereka sudah menang 3 kali. Menang lawan Indonesia, menang melawan Vietnam di Hanoi, dan sekarang mereka bisa menang melawan Filipina. Artinya sepertinya satu kaki Irak sudah bisa lolos ke babak selanjutnya karena Vietnam itu akan berkunjung ke Basra dan mereka pasti bisa menang lagi melawan Vietnam dan mereka akan tandang ke Filipina, ke Stadion Rizal Memorial, dan saya rasa mereka tidak akan kalah melawan Filipina. Ya, mereka akan mengunci, mungkin kalau mereka bisa menang melawan Filipina itu 3 poin lagi akan aman buat mereka. Nah, tinggal kita draw aja bagus sebelum kita balik ke kandang pada Juni yang akan datang memainkan 2 laga kandang, Irak dan juga dengan Filipina. Lalu bagaimana melihat pertandingan semalam di GBK? Saya tertarik melihat. Memang saya bilang tadi di awal, permainan kita di babak pertama itu ya kurang bagus, ya. Tetapi untung saja kita punya lini belakang yang oke. Bisa menggagalkan setiap tekanan serangan dari Vietnam. Sehingga Vietnam tidak mampu menggetarkan gawang Adi Satrio. Adi Satrio ini masuk
menggantikan Nadeo karena Nadeo di akhir-akhir itu mengalami masalah cedera, sehingga Adi Satrio yang tampil. Melihat dari secara keseluruhan permainan kita di babak pertama itu, cara membuild up serangan itu macet, kurang begitu oke. Ya. STY memasang debut itu ada 2 pemain, Jai Isyes dan Nathan. Jai bermain di belakang dengan 3-4-3, pola yang dikembangkan oleh STY. 3 di belakang itu ada Rido, ada Jai, dan Justin Hubner yang bermain di kiri. Jai itu agak ke kanan karena Rido yang sebagai kapten bermain di tengah. 4 gelandang kita, yaitu bagaimana kita bisa ada bermain dengan baik dengan Marcelino. Di sana ada Ivar, kemudian ada Yakob Sayuri yang tampil, dan juga di kiri ada Nathan. Ya, di depan Rafael Hoki dimainkan. Ini kejutan buat saya kalau ada Hoki di sana, ada Witan. Ya, Hoki bermain tidak baik ya, tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Makanya STY sadar dengan kekeliruan dia memasang dari awal Hoki, karena ini pemain yang banyak kehilangan bola, kontrol bola yang kurang begitu baik, sehingga pergantian dia saya pikir pantas. Ya, mestinya dari awal itu Hoki tidak dimainkan, menurut saya. Ya, mainkan aja mungkin Ramadan Sananta dari awal untuk bermain di depan bersama dengan Rafael, ya, dibantu oleh Witan. Tapi oke lah, karena STY cepat ya mengantisipasi di babak kedua, kita bisa keluar dari tekanan lawan sehingga ada pergantian di 2 sisi flank, di mana Sandi masuk menarik Yakob keluar, dan kemudian Nathan yang kurang begitu belum ada chemistry karena baru pertama mungkin dia tampil tidak buruk sebenarnya, tapi harus diganti memang karena harus bisa menghidupkan lini serang kita lewat sisi flank, dan itu ada pertama Arhan. Dengan masuknya Arhan dan Sandi, hidup permainan kita, termasuk Egy yang masuk dengan ditariknya Hoki Caraka. Artinya kita bisa berkembang dengan baik, dan gol itu kan datang dari sebuah lemparan ke dalam. Ya, ada sapuan yang kurang bagus, ya kurang baik dari pemain belakang Vietnam, dan akhirnya diselesaikan dengan Egy yang berdiri bebas untuk menggetarkan gawang Philip Nguyen. Saya tertarik melihat bagaimana cara bermain lini belakang kita dengan Justin Hubner. Ini luar biasa yang sulit untuk ditembus. Ya, anak bengal yang tampil baik, namun yang lebih bagus adalah Jai Isyes. Pemain Venezia, usia 23 tahun ini dingin bermain di belakang. Sangat tenang, visi bermainnya dia luar biasa. Memang dia berkelas. Pantas dia bermain di Venezia, dan sekarang sudah di depan mata dia akan tampil bersama Venezia pada musim depan. Ya, itu di Serie A. Jadi kita bangga mendapatkan pemain grade A seperti dia, karena Venezia itu kalau lolos, wah luar biasa. Ada di Serie A bertanding, akan ketemu dengan Inter, Milan, ya, Juventus, ya, Roma, Lazio. Ini bagus. Dan lihatlah cara dia bermain. Pemain-pemain Vietnam tidak mampu untuk bisa mengalahkan Jai Isyes. Kita boleh tidak ada Jordi Amat, tidak ada Elkan, tapi kehadiran Jai itu sangat penting, sangat berpengaruh di belakang. Ketika Rido ditarik keluar dan ada pergantian dengan Ricky Kambuaya masuk. Nah, di sana ada pergantian juga dengan kedalamnya Sandi untuk bermain bersama dengan Jai dan juga dengan Hubner, Witan yang agak ke belakang. Itu perubahan yang dilakukan oleh STY yang tidak berubah sama sekali. Kita bisa lihat ya, setiap serangan selalu dipotong, diintercept dengan baik oleh Jai. Karena cara bermain dia itu enak. Ya, dia tidak banyak kasar bermain, ya. Itu bermain dengan ketenangan yang oke, ya, menjadi seorang pemimpin di belakang. Ini yang kita perlu di belakang dengan adanya Jai. Kalau boleh dikatakan, saya memilih dia sebagai man of the match. Terlepas Egy yang membuat gol, tapi dialah pemain yang paling oke. Ya, bagaimana teman-teman? Apakah setuju dengan apa yang saya katakan ini? Dan dia banyak yang memuji Jai Isyes ini, namun dia seorang yang rendah hati. Ya, ketika habis pertandingan, dia itu mengatakan terima kasih banyak kepada seluruh penonton, ya, yang sudah mendukung, yang memberikan support terhadap tim nasional. Ya, saya merasakan ini, dia bilang itu, dan bagaimana dukungan Anda semua itu bisa membuahkan hasil dengan kita bisa meraih 3 poin, bisa mengalahkan Vietnam. Tanpa dukungan Anda semua ini kelihatan sangat sulit. Itu apa yang dikatakan oleh Jai Isyes ini di akhir pertandingan ini sangat baik sekali. Bisa dibayangkan Rosier itu memainkan pemain di depan itu ada 2 striker ketika dia coba untuk memainkan 2 striker, karena mereka bermain juga dengan 3 pemain belakang. Ya, ada 4 gelandang dan 3 mereka ke depan. Oke, ada 6 Mandung di belakang dan Nguyen Dinbah. Ini 2 pemain yang tidak berkutik sama sekali.
karena selalu dipotong habis oleh Justin Hobner dan juga dengan dinginnya permainan dari seorang Jai Ises. Ridho juga bermain dengan sangat baik untuk melakukan pemotongan intercept yang sangat oke. Tapi semuanya itu dinginnya permainan dari Jai Ises, ya, sangat bagus, sangat baik. Ini yang membuat bagi Trozier untuk bisa menarik keluar. Ketika dia lihat ini tidak mampu untuk berbuat banyak, dia coba untuk bisa mendorong lagi untuk mengejar ketinggalan di babak kedua itu dengan memasukkan Nguyen Thien Ly. Ini pemain senior, pemain berpengalaman di Vietnam. Juga Phu Van Tang dia mainkan untuk menarik keluar Nam Mandung dan Nguyen Dinh Bah. Tapi tidak juga membuahkan hasil. Bahkan Nguyen Thien Ly tidak berkutik sama sekali. Ya, ada satu momen yang baik ketika bola itu mantul dan dia bisa membalikkan badan untuk bisa dengan tenang sekali mengontrol, mengecoh pergerakan dari Nguyen Thien Ly. Juga salah satu bagaimana dia bisa memberdayai Phu Van Tang. Jadi ini pemain yang sangat baik. Walaupun kita tahu bersama bahwa Vietnam itu punya lini serang yang bagus dengan dibantu dua gelandang serang yang oke. Nguyen Hoan Du dan Nguyen Tai Son. Ini dua pemain yang selalu bisa mendukung, tetapi sangat sulit. Ya, di babak kedua kita jauh lebih bagus bermain, jauh lebih tenang ketika ada pergantian-pergantian yang dilakukan oleh STY, terutama dengan Sandi masuk, Pratama Arhan masuk, Egy juga dimasukkan. Nah, memang ada pergantian juga. Kita lihat Ramadan Sananta masuk ketika Rafael keluar, tetapi saya pikir di babak kedua kita jauh lebih berkembang. Ya, cara build-up serangan, transisi permainan kita kelihatan di babak kedua. Ini yang kita butuhkan. Cara bermain di babak kedua itu harus kita tampilkan di Hanoi. Ivar tampil lebih oke, Marcelino ya dengan sangat baik bermain, dan kita unggul dari segi statistik. Itu kita unggul, kita 8 percobaan menembak, bahkan on target kita jauh lebih bagus dibandingkan dengan Vietnam yang hanya 1 on target. Mereka hanya melepaskan 6 tembakan, dan secara statistik untuk ball position juga kita diunggul atas mereka 54% versus melawan 46%. Jadi saya pikir kita bisa memenangkan laga ini dengan baik. Namun PR itu masih ada. Tetap lini depan kurang begitu oke. Ya, masih sangat terlihat sekali. Makanya ditunggu kehadiran dari Ragnar Oratmangun ini di Hanoi. Kita perlu memang lini depan. Kalau belakang saya kira sudah oke. Ya, tengah juga ya, kalau bermain seperti babak kedua lebih hidup dibandingkan dengan di babak pertama nggak jalan sama sekali. Nah, saya pikir STY sudah ada catatan-catatan penting yang harus akan dilakukan untuk ada perubahan di sini. Akan mengevaluasi semuanya untuk penampilan kedua yang lebih krusial di Maidin Stadion di Hanoi. Tapi dengan kehadiran Tom Hae yang juga mungkin dengan Ragnar, ini pasti akan lebih bagus. Kalau di belakang sudah ada Jai yang lebih tenang, ya kita berharap bahwa kalau Tom sudah oke dan dipastikan bisa bermain, ini kita bagus karena kita punya pengatur ritme permainan. Itu yang tidak kelihatan melawan Vietnam kemarin karena kita tidak punya orang yang bisa mengatur permainan seperti Jai di belakang. Kita butuh ketenangan dari seorang Tom Hae, sang profesor ini. Semoga ya semua berjalan dengan baik. Ya, alih federasi dari Tom dan Ragnar itu oke sampai tanggal 25 nantinya, dan mereka bisa bermain layaknya debut yang sudah dilakukan oleh Jai dan juga dengan Nathan, karena mereka kemarin menonton dari tribun kehormatan baik Tom Hae dan juga dengan Ragnar. Bahkan ada di sana Jordi Amat yang sengaja datang untuk bisa mensupport para pemain Indonesia menghadapi Vietnam. Itulah saya pikir review dari saya untuk pertandingan melawan Vietnam. Sekali lagi ya, selamat buat tim Garuda kita, tim Merah Putih yang sudah bisa mengamankan 3 poin. Ya, walaupun memang menang dengan 1-0, tapi kita menang. Tidak seri apalagi kalah. Inilah modal yang kita akan bawa ke Maidin, ke Hanoi nantinya untuk kita bertarung habis-habisan di sana agar kita mendapatkan minimal saja poin 1. Apalagi kalau dapat poin 3 akan jauh lebih menyenangkan buat tim asuhan Sintayong. Dengan saya Bung Ropan, ciao.